Perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Mari kita pelajari materi berikut. Perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan keturunan atau anak tumbuhan baru untuk menjaga kelangsungan keturunan dari spesies. Proses perkembangbiakan dapat dilakukan secara seksual, generatif, atau aseksual vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan perkawinan seperti stek, umbi, ramping, geragi, dan spora. Bunga terbagi dua, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna, terdapat semua bagian dari bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna, hanya ada bunga jantan dan bunga betina. Cara tumbuhan berkembang biak dengan penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dari benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan menempel pada kepala putik yang merupakan alat reproduksi betina. Setelah terjadinya penyerbukan, proses reproduksi akan berlanjut ke pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan. Dari biji ini nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Proses penyerbukan dapat terjadi melalui perantara atau faktor luar yang membantu berlangsungnya proses penyerbukan seperti angin, air, hewan, dan manusia. Macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Keempat, penyerbukan baston. Mari kita membaca cerita hubungan kumbang dan bunga. Pada suatu ketika di sebuah taman yang indah ada sekutu bunga yang sedang menunggu untuk diseduki. Bunganya berwarna merah jambu yang indah dan wanginya harum. Itu adalah bunga melati. Bunga itu telah lama menunggu kedatangan penyerbuk dan membantunya berkembang biak. Suatu hari, seekor kumbang terbang ke taman. Kumbang tertarik pada harumnya bunga melati dan terbang ke arahnya. Saat kumbang hinggap di bunga, tanpa sengaja ia bergesekan dengan kepala sari, yaitu bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari dari kepala sari menempel pada tubuh kumbang. Kumbang kemudian terbang menuju bunga melati yang lain di taman. Saat hinggap di bunga, serbuk sari dari tubuhnya bergesekan dengan kepala putik, yaitu bagian bunga yang menerima serbuk sari. Proses ini disebut penyerbukan. Setelah dilakukan penyerbukan, bunga melati mampu menghasilkan benih yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Kumbang tanpa disadari telah membantu bunga melati berkembang biak dan melakukan siklus hidupnya. Sejak saat itu, kumbang harus mengunjungi kebun dan menyerbuki bunga. Bunga melati berterima kasih atas bantuan kumbang dan terus menghasilkan bunga-bunga indah dengan wangi dan harum untuk dinikmati semua orang. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya penyerbuk seperti kumbang bagi reproduksi tanaman. Tanpa penyerbuk, banyak tumbuhan tidak akan mampu berkembang biak dan melanjutkan siklus hidupnya. Cara tumbuhan berkembang biak dengan penyebaran biji. Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Perhatikan gambar berikut. Cara tumbuhan berkembang biak dengan buatan. Pertama, mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara memotong cabang atau ranting tanaman dan menempatkannya pada tanah atau media tanam yang sesuai. Setelah itu, cabang atau ranting tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Stik dilakukan dengan cara memotong bagian batang atau daun tanaman dan menempatkannya pada media tanaman yang sesuai. Setelah itu, bagian batang atau daun tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Beberapa manfaat dari perkembangbiakan tumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangbiakan generatif. Tumbuhan dapat menghasilkan tanaman dengan akar yang kuat, tahan lama, dan mampu beradaptasi dengan baik. Selain itu, perkembangbiakan generatif juga dapat menghasilkan variasi tanaman baru dan penyerbukan yang lebih jauh. Kedua, perkembangbiakan secara vegetatif dapat menghasilkan bibit unggul dan cepat menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan bentuknya. Selain itu, perkembangbiakan vegetatif juga dapat melestarikan keanekaragaman hayati dan menghasilkan tumbuhan yang tahan lama dan tahan hama. Dengan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan, kita dapat memahami cara-cara untuk memperbanyak tanaman dengan cepat dan pasti. Kita juga dapat memahami manfaat dari perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia akan tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.